Perayaan Santo Fransiskus Xaverius pada tanggal 3 Desember merupakan momen penting bagi kami semua di sekolah SMP Xaverius II Bandar Lampung. Pada waktu itu, kami mempunyai waktu yang penting untuk menggali inspirasi dan semangat Fransiskus Xaverius. Sekaligus adalah saat yang tepat untuk memberi perhatian dan cinta kepada semua pihak yang sudah berjasa terhadap sekolah ini. Oleh karenanya, kami mengunjungi para purna bakti. Kepada mereka, kami menggali pengalaman, bertukar pikiran, sekaligus menanyakan saran-saran untuk pengembangan sekolah ini. Sebab pengalaman yang mereka miliki sangatlah berharga bagi generasi berikutnya. Pengalaman saya bersama para purna bakti, ada beberapa yang bisa menjadi panutan, juga menjadi penyemangat dan menjadi pendorong hidup saya. Yang pertama adalah Ibu Siti Muryatni. Beliau adalah seorang ibu yang begitu, kalau menurut saya, beliau adalah ibu yang begitu kuat, disiplin, teguh pada pendirian. Dari beliau, saya bisa mendapat segala sesuatu yang begitu besar, terutama saya sebagai guru, juga saya sebagai ibu. Kalau menurut saya, beliau memang begitu keibuan, tetapi dari keibuan beliau, dia punya semangat yang begitu kuat, sehingga bagi kami para ibu itu bisa menjadi panutan. Jadi beliau orangnya begitu sabar, baik, memperhati, tapi disiplinnya oke, tegasnya oke. Yang kedua, saya ambil satu kepala sekolah, yaitu Bapak B. Purwanto. Kenapa saya memilih beliau? Beliau seorang kepala sekolah yang tidak pernah, dalam artian banyak ngomong tentang kedisiplinan, terutama dalam hal berangkat pagi, ketepatan dalam waktu mengajar. Kalau bisa berangkat sekolah jangan mepet, sehingga bisa ikut doa pagi sekaligus mempersiapkan saat akan mengajar, sehingga pada saat waktu mau masuk di kelas itu tidak terburu-buru, tapi dipersiapkan dengan baik. Dan ada satu hal yang membuat kami menjadi sungkan, yaitu kalau beliau sudah berdiri di depan tangga, tidak banyak berbicara, hanya senyum, kami sudah merasa bahwa oh iya, saya terlambat karena Pak Pur sudah ada di situ, berarti sudah siang. Tapi Pak Pur tidak pernah menegur tanpa alasan. Itu yang membuat saya punya pengalaman tersendiri bersama para purna bakti. Terima kasih. Pada masa kepemimpinan Bapak Purwanto, kami sangat disiplin, ya, apalagi kepemimpinan Bapak Purwanto itu sangat di sekolah kita itu banyak sekali aturan-aturan yang diterapkan, kemudian dan itu dilaksanakan. Bapak Purwanto setiap pagi jam 7:15 sudah ada di depan, sudah menyalami anak-anak, selamat pagi, selamat datang, silakan masuk. Begitu juga dengan guru dan karyawan. Bapak Purwanto juga memberikan salam untuk kita. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Itu pada masa kepemimpinan Bapak Purwanto. Kemudian aturan-aturan yang diterapkan kita laksanakan dengan baik. Bahkan Pak Purwanto itu juga selalu mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu guru, apakah tugasnya sudah selesai, bagaimana anak-anak, bagaimana keluarga Bapak Ibu di rumah. Itu dengan ringan memberikan cerita-cerita
bagaimana kalau saya di rumah seperti apa, bagaimana kalau Bapak Ibu di rumah bagaimana, kemudian di sekolah ini apakah Bapak Ibu merasa berat atau tidak. Ternyata dengan sapaan-sapaan itu kita bisa merasakan, ternyata dengan sapaan-sapaan itu kita sungguh, kalau bahasa Jawa diuwongke. Itu masa kepemimpinan Bapakku. Terima kasih. Ya, untuk kepemimpinan Bapak G. Mohantono, beliau orangnya santai tapi tegas. Kemudian kebijakannya itu selalu sebelum diputuskan mengambil komparator ya, katakanlah pembanding. Kalau begini dibandingkan yang ini bagaimana? Selalu dipertimbangkan seperti itu. Itu tipikal kepemimpinan Bapak G. Mohantono. Selain itu beliau juga orangnya inovatif. Banyak hal-hal yang dilihat yang sekiranya kurang baik selalu diperbaiki. Atau yang belum ada, mencoba untuk ada. Nah, beliau orangnya teliti, apalagi di bidang administratif, sangat teliti. Nah, banyak hal-hal baru yang beliau buat selama masa beliau menjabat. Salah satu contoh, ini ada kolam, dulu nggak ada. Kolam ini kita refreshing, kasih makan ikan, melihat ikan berenang, atau bahkan boleh diambil lihat laut. Dan yang kita tabur di sini ikan nila. Jadi itulah salah satu contoh ya dalam masa kepemimpinan beliau. Ya, mudah-mudahan hal-hal positif bisa kita petik dari apa yang beliau tuangkan, beliau munculkan, beliau cetuskan, beliau lakukan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Beda peran TU yang dahulu dan sekarang itu memang sangat berbeda. Zamannya Pak Supri dan Pak Pulunggono itu memang sebagai TU yang mengerti akan pekerjaannya sebagai TU dan karyawan. Tetapi memang dalam kemajuan teknologi memang mereka belum bisa begitu. Tetapi dengan semangat kerja mereka itu mereka benar-benar mengerti pekerjaan. Kalau yang sekarang memang untuk generasi sekarang TU itu IT yang memang harus dimiliki seorang TU, karena kalau memang tidak memiliki IT yang mumpuni mungkin akan tertinggal. Memang dibutuhkan TU yang multi talent, sehingga dengan multi talent itu dapat dikembangkan. Tetapi jangan sampai keluar dari pekerjaan saya yang pokok itu apa, sehingga antara pekerjaan yang pokok itu bisa dikerjakan, dipertanggungjawabkan setiap tahun ada laporan, dan talent-talent yang memang dia diperlukan di sekolah itu bisa dikembangkan sehingga tetap bekerja
sehingga yaitu kemajuan sekolah kita memang bisa dilihat di mata masyarakat luas. Ya, saya berpesan hanya bagaimana kita menghayati peran kita, menghayati pekerjaan kita. Itulah yang kita lakukan dahulu. Terima kasih. Halo, nama saya Ibu Okti Herawati. Saya sudah bergabung di sekolah ini dari tahun 2010. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para Purna Bakti, terutama di bidang TU Keuangan, Bapak Bulong, kemudian Ibu Titi yang sudah mengajarkan saya banyak hal tentang mengerjakan segala pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah ini sudah diperkenankan untuk bergabung, turut serta mengembangkan sekolah ini bersama dengan teman-teman, para bapak ibu guru dan karyawan lainnya. Di samping itu, saya ingin memberikan harapan atau semacam keinginan agar dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, di mana semua pekerjaan sudah dilakukan melalui komputerisasi atau online, ada keinginan dari kami untuk bisa memiliki akses berhubungan dengan orang tua murid, agar kerinduan kami bertemu, berbicara, berbincang-bincang dengan orang tua murid seperti tahun-tahun yang sudah bisa kami rasakan kembali. Demikian, terima kasih atas kesempatan ini. Pertama-tama tentunya kita harus memulai dari sifat reflektif dan menyadari bahwa apa yang sudah dicapai oleh SMP Saprus II Bandar Lampung hingga hari ini merupakan hasil atau buah kerja keras yang dilakukan oleh para pendahulu yang secara umum sekarang sudah purna bakti. Dari kesadaran tersebut, para pendidik dan tenaga kependidikan SMP Saprus II Bandar Lampung akan semakin tertantang untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh para purna bakti. Di samping itu, para pendidik dan tenaga kependidikan juga harus selalu meningkatkan kompetensi, inovasi, kreativitas, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pembelajaran dan juga lulusan SMP Saprus II Bandar Lampung, sehingga eksistensi kita akan semakin dikenal, baik itu di tingkat kota, provinsi, ataupun nasional, bahkan internasional. Pesan saya, kita tidak boleh terlena dengan hasil yang sudah dicapai, terutama yang dilakukan oleh para pendahulu. Tetapi, ayo kita semakin mengembangkan, mengepakkan sayap SMP Saprus II Bandar Lampung sebagai bentuk penghargaan bagi purna bakti dan juga para peserta didik, orang tua peserta didik yang mempercayakan anak-anaknya di SMP Saprus II Bandar Lampung. Saya pikir sebagai generasi penerus para pendahulu, kita tetap harus mempertahankan nilai-nilai HK3P yang sudah ada dari Yayasan Saperius. Itu tetap wajib kita bangun, juga kita jiwai bahwa HK3P itu sungguh menjadi roh bagi kita untuk membentuk karakter-karakter siswa, dan kita juga tetap mengikuti perkembangan zaman, bahwa teknologi juga harus dikuasai oleh para guru yang ada di sini, sehingga walaupun zaman tetap berubah, tapi guru juga tetap berkompeten untuk mempertahankan SMP Saprus II tetap menjadi SMP tujuan bagi para orang tua untuk percaya bahwa anak yang sekolah di SMP Saprus II akan menjadi anak yang sungguh luar biasa, berkarakter, cerdas, dan nilai-nilai HK3P sungguh dijiwai oleh seluruh peserta didik anak-anak kita.
Terima kasih. Menurut saya, agar kita tetap dapat mempertahankan eksistensi dan kemajuan sekolah kita adalah yang paling utama, bagaimana kita tetap mempertahankan yang menjadi ciri khas sekolah Xaverius, yaitu tentang kedisiplinan, yang tentu ini sudah ada keteladanan yang diberikan oleh para pendahulu kita. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa tetap mengikuti perkembangan terutama teknologi supaya kita tetap dapat bersaing di era global. Terima kasih. Cara yang dapat saya lakukan untuk mempertahankan yang sudah dirintis oleh para pendahulu dengan memberikan yang terbaik dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Terlebih lagi saya harus mengakui kelebihan dan kekurangan dalam diri saya, sehingga kelebihan yang saya miliki dapat saya curahkan dengan sepenuh hati untuk SMP Xaverius II Bandar Lampung. Terima kasih.